Gue akan share teknik psikologi berbahaya yang bisa bikin lo menguasai teman, gebetan, rekan kerja, dan orang di sekitar lo. Teknik-tekniknya gue rangkum dari ilmu yang dipelajari selama gue kuliah S2 psikologi di luar negeri. Juga dari ratusan buku psikologi dan pengalaman langsung menangani klien. Isi lebih detailnya juga udah gue tulis di ebook terbaru gue, judulnya Manipulasi Gelap. Disclaimer, teknik-teknik di video ini bahaya banget kalau lo manfaatkan buat hal yang salah. Gua share tujuannya bukan biar lo jadi cowok jahat, tapi biar lo lebih waspada, bisa mengantisipasi, dan gua share penggunaan versi baik atau terangnya juga biar berimbang. Langsung aja, perhatikan baik-baik bro. Nomor 6 paling bahaya, nomor 10 paling ampuh. Pertama, cari orang yang lemah. Mau di kerjaan, di organisasi, di tempat nongkrong, cari orang yang lemah. Buat apa? Kebanyakan cowok bego, kalau ketemu orang lemah, justru malah ngebully, menghina, merendahkan. Cowok yang ngerti manipulasi psikologi, dia akan cari orang yang lebih lemah buat dikuatkan, dibaikin, dilatih, dijadiin temen. Kok bisa gitu? Lo ngebully orang, artinya lo nambah musuh. Mungkin musuh lo sekarang masih lemah, tapi siapa yang tahu di masa depan? Mungkin dia jadi cowok yang lebih kuat. Kalau ini kejadian, celaka bro. Sebaliknya, kalau lo nemu orang yang lebih lemah, lo bantu dia, lo jadikan dia teman, lo latih dia jadi lebih kuat. Di masa depan, dia akan jadi teman paling loyal buat lo, karena merasa berhutang budi sama lo bro. Hutang duit bisa dibayar, hutang budi selamanya akan terasa bro. Lo bantu yang lemah, gak cuma melakukan kebaikan, tapi juga bakal menguntungkan di masa depan buat lo. Kalau lo jahat, manipulatif, lo bisa minta apapun ke dia buat balas jasa, atau bisa lo jadikan anak buah pun. Dia dengan sukarela ikut bro. Ke cewek juga gitu. Cari cewek yang sedang jatuh, terpuruk, terluka. Lo dekati, obati dia, dan kalau berhasil, lo mau apapun dari dia, bakal lebih gampang tercapai. Ingat, jangan dipakai toksiknya ya bro. Kalau dia udah berutang budi sama lo, saat lo harus minta balasan pun, minta yang wajar, jangan berlebihan, apalagi sampai ngerusak dia. Kalau bisa, lo justru ajak dia ke jalan kebaikan. Selain keuntungan di dunia, kebaikan di akhirat juga bakal lo dapetin bro pakai cara ini. Kedua, ngomongin di belakang, tapi ngomongin kebaikan. Zaman sekarang, orang udah makin skeptis bro. Apalagi ada kebiasaan gibah, ngomongin jelek, nusuk dari belakang. Kalau lo ambil langkah beda, lo ngomongin tapi ngomonginnya kebaikan, orang bakal jauh lebih gampang percaya sama lo. Teknik ini juga lebih ampuh daripada kasih pujian langsung. Kalau lo kasih pujian langsung ke orang, dia justru ngerasa lo ada maunya, lo ngejilat, jadi curiga. Tapi kalau lo ngomong ke teman dekatnya, apalagi ngomongin kebaikan, dia bakal gampang lebih termanipulasi perasaannya ke lo. Plus, di depan temannya pun, lo akan terlihat sebagai cowok yang positif, yang gak suka ngomongin kejelekan, tapi berfokus ke kebaikan. Jadi next time lo mau memuji orang, jangan puji langsung, tapi puji di belakang lewat temen dekatnya. Pasti efeknya lebih kerasa bro. Ketiga, sebut namanya. Kalau ngobrol sama orang, jangan cuma sebut mas, bro, kak, mbak, dan sebagainya. Sebut namanya juga bro. Karena menurut Robert Greene, penulis buku The Art of Seduction, semua orang itu narsis. Semua orang suka dianggap penting. Dan saat mendengar nama mereka disebut, mereka seolah mendengarkan musik yang indah dari suara lo. Makanya, waktu kenalan, perhatikan namanya baik-baik. Ulangi namanya. Pas ngobrol, sebutin namanya sering-sering. Perhatiannya ke lo bakal lebih total. Dan bakal lebih mudah buat mengambil hatinya. Apalagi ke cewek, jurus ini udah terbukti ampuh banget bro. Keempat, tunjukin kelemahan lo. Cowok-cowok yang gak paham ilmu manipulasi, pengennya selalu kelihatan paling kuat, paling jago, paling sempurna di mata orang lain. Dia gak tahu, saat pengen terlihat sempurna, dia justru kelihatan jaim, sombong, berjarak, sok-sokan. Beda kalau lo tampil sebagai cowok yang gak segan buat nunjukin kelemahan lo. Ini bikin orang lain justru ngerasa lebih nyaman sama lo. Menganggap lo lebih jujur, lebih friendly, dan gak jadi ancaman buat dia. Kelemahan yang ditunjukin yang kayak apa bro? Kelemahan-kelemahan kecil aja, jangan yang vital. Misal, lo lagi gym bareng. Lo cerita ke teman gym lo kalau lo nggak jago pull up, dan kebetulan dia jago. Lo minta diajarin. Ketika lo kasih kesempatan orang lain buat ngajarin lo, akan lebih gampang terbentuk bonding, ikatan emosional. Kalau udah ada bonding, obrolan jadi lebih nyambung, jadi lebih dekat. Lawan bicara juga ngerasa lebih dekat sama lo. Contoh lagi, lo makan bareng sama cewek. Bilang aja, lo punya kelemahan gak kuat makan pedes. Kalau ternyata dia kuat makan pedes, lo bisa minta dia share tipsnya, perasaannya makan pedes, dan lain-lain. Ini bakal ngebentuk bonding. Kalau ternyata dia juga sama-sama gak kuat makan pedes, lo bisa jadikan itu sebagai satu kesamaan kalian. Kalau udah ada kesamaan, dia juga bakal lebih dekat sama lo. Nilai plusnya lagi bro, saat lo gak segan ngomongin kelemahan, tapi di saat lain lo nunjukin kelebihan dan kekuatan lo akan terlihat jauh lebih amazing di depan orang lain yang tahu kelemahan lo. Kelima, saat minta bantuan, jangan minta belas kasihan, tapi tunjukin keuntungan yang bakal orang lain dapat kalau ngebantuin lo. Makin lo ngemis-ngemis ke orang, bukannya orang jadi kasihan terus jadi pengen bantu. Yang ada mereka malah makin kesel dan berusaha menjauhi lo bro. Kalau minta tolong,
buat seolah-olah yang nolong jadi lebih untung. Jadi, siapin juga timbal balik ke mereka. Kayak misal lo perlu bantuan modal buat kerja, daripada sekedar minjem-minjem. Better, kalau lo tawarin bagi hasil keuntungan. Lo perlu bantuin ngerjain tugas temen lo tawarin anterin dia pulang. Pamrih ya? Iya, cowok-cowok lemah itu naif bro. Menganggap dunia itu baik, menganggap orang lain itu punya kewajiban buat nolong dia. Cowok kuat yang ngerti ilmu manipulasi, udah sadar kalau dunia itu penuh pamrih. Dia justru waspada dan gak mau saat menerima kebaikan dengan cuma-cuma. Dan dia bisa menggunakan pamrih buat meraih keuntungan. Sering investasi kebaikan buat orang lain dengan balas budi sebagai keuntungan yang bakal diambil di masa depan. Sama juga dalam hal cewek bro. Lo ngemis-ngemis cinta, minta disayang, minta dipahami, minta dimengerti ke cewek. Hasilnya, cewek justru ilfil jijik sama lo. Tapi lo tunjukin siapa diri lo, apa kualitas yang lo punya, apa yang bakal dia dapetin kalau jadi pasangan lo. Nggak perlu ngomong pun, cara ini jauh lebih ampuh daripada lo ngemis-ngemis cinta selama bertahun-tahun. Ingat bro, there is no free lunch. Kalau mau sesuatu, lo juga harus siap kasih sesuatu buat mendapatkannya. Keenam, konsep isolasi. Konsep isolasi ini bahaya banget bro, dan bisa jadi merupakan manipulasi paling toksik di video ini. Singkatnya gini, manusia, ketika dia terisolasi sama dunia luar, cuma sendirian, gak ada teman ngobrol, lama-lama bakal stres, gila, dan depresi bro. Kalau lo bisa mengisolasi target lo dari orang lain selain diri lo bakal lebih gampang dapetin yang lo mau dari dia. Ini sering banget dipakai sama playgirl atau playboy. Dia nyari cewek yang penyendiri, gak punya teman, gak deket sama keluarganya. Terus dideketin, diajak ngobrol, dibaik-baikin. Habis itu lo ambil sebagian besar waktunya. Terus lo batasi dia buat bergaul sama orang lain. Bahkan lo hasut dia biar jadi jauh sama teman-temannya. Bilang, cuma lo yang paham, sayang, dan ngerti dia. Yang lain jahat semua. Lo lakuin ini, dia bakal bergantung sama lo. Dan kalau udah bergantung, pasti nurut banget. Ini bahaya bro. Sebisa mungkin jangan dilakuin. Cukup di ngertiin aja manipulasinya. Jadi kalau di masa depan, ada orang yang berusaha mengisolasi lo dari orang lain, lo bisa lepas dari jeratan ini. Ketujuh, jangan sampai lo terlihat jago debat. Kalau di acara-acara talk show, orang yang jago debat itu kelihatan keren. Tapi kalau di dunia nyata, lo kelihatan jago debat, malah banyak ruginya bro. Orang bakal males ngomong sama lo. Ngerasa gak nyaman sama lo, jadi males ngobrol. Orang juga bakal ngeliat lo sebagai orang yang manipulatif, gak tulus. Akhirnya mereka sulit percaya. Apalagi sebagai orang baru di suatu tempat bro. Jangan pernah nunjukin kalau lo jago debat. Kalau perlu, sengaja aja lo ngalah waktu debat. Kasih dia kepuasan buat menang debat sesaat. Tapi ini bukan berarti lo diem aja kalau disalah-salahin. Lo buktikan. Tunjukin pakai fakta dan perbuatan daripada kata-kata. Misal ada yang bilang lo itu ngaret, gak tepat waktu. Gak usah lo bantah, senyumin aja. Tunjukin kalau lo bisa on time. Ada orang yang bilang lo itu payah, lemah. Lo fokus aja olahraga, perkuat diri lo, terus tunjukin transformasi lo. Believe me bro, orang yang kelihatannya diem-diem, gak pernah ngedebat, tapi langsung nunjukin hasil dan bukti, bakal jauh lebih dihormati daripada yang hobinya keluar-keluar. Dan efek kejutnya, ketika lo jarang bacot, tiba-tiba langsung bisa, damage-nya bakal lebih besar bro ke orang yang remehin lo. Kedelapan, bikin orang lain ngerasa paling paham tentang diri lo. Ini bikin mereka ngerasa dekat, ngerasa diistimewakan, dan ngerasa punya hubungan spesial sama lo. Caranya gimana? Gampang. Awali kalimat dengan, gue cuma cerita ini ke lo aja, atau ini cuma antara kita berdua ya. Lo ngomong apapun, kalau awalannya pakai kalimat tadi, orang bakal jauh lebih ngedengerin lo bro. Dan karena ngerasa ada hubungan spesial, dia jadi nempatin lo paling nggak satu level lebih dekat dari dia. Teknik ini ampuh banget. Kalau misalnya lo ngobrol sama cewek yang ada ketertarikan, terus lo mau bawa hubungan kalian jadi selangkah lebih dekat. Ini karena dia ngerasa dipercaya, ngerasa dia gak penting, dan jadi lebih terbuka sama lo. Cowok yang jago manipulasi sadar, kalimat gua cuma cerita ke lo aja, itu sebenarnya cuma pancingan. Biar dia juga cerita tentang rahasia dirinya. Jadi next time ada orang yang ngomong hari ini ke lo, jangan kegeeran, jangan buru-buru ngerasa spesial dulu ya bro. Kesembilan, pura-pura bego buat ngelihat sifat asli orang lain. Terutama kalau lo baru masuk ke lingkungan baru, atau ketemu orang baru yang pengen lo tes karakternya. Sifat asli seseorang itu kelihatan kok bro, saat dia menghadapi orang yang lebih lemah, lebih gak jago dari dia. Lihat responnya, ketika ngeliat lo gak jago ngelakuin sesuatu, apakah dia ngetawain lo, atau menghina lo, atau ngajarin lo. Yang paling penting lo lihat adalah apakah dia berusaha ngebantu lo. Dengan kelemahan yang lo punya, misal lo kelihatan gak jago pas main futsal, lo lihat siapa yang hina. Siapa yang justru ngebesarin hati dan ngajarin lo. Di depan cewek, lo tunjukin lo gak jago masak, atau lo nyasar, gak tahu jalan. Lihat responnya bro. Dari sana, lo bisa lihat sifat aslinya. Ke-10, fantasi terpendam. Ini kata kunci yang penting banget bro. Beberapa tahun lalu, sempat ada novel dewasa yang ngehit di kalangan cewek-cewek, terutama yang udah jadi ibu-ibu rumah tangga. Judul novelnya adalah 60 Shades of Grey. Ceritanya tentang cowok yang dominan banget di ranjang, berani main kasar, berani main pakai berbagai alat buat nunjukin dominasinya.
Cewek-cewek tergila-gila bro sama novel ini, karena pada akhirnya ada media yang bisa nunjukin fantasi terpendam mereka secara elegan. Banyak cewek yang sebenarnya pengen didominasi, pengen diperlakukan dengan agak kasar, pakai berbagai macam alat dan permainan. Tapi selama ini mereka nggak pernah dapet bro. Pasangan mereka, suami-suami mereka, terlalu takut ngelakuin ini, terlalu malu buat komunikasi sama para cewek. Karena anggapan mainstream, kalau cowok itu harus gentle di atas ranjang. Mereka nggak tahu dan nggak berusaha cari tahu fantasi terpendam pasangannya. Padahal bro, kalau lo bisa ngerti tentang fantasi terpendam, bukan cuma tentang masalah ranjang ya bro. Lo bisa bikin orang lain jadi tergila-gila, ketagihan, kecanduan sama lo. Misal lo ketemu cewek dari keluarga broken home, yang bapaknya nggak bertanggung jawab dan jahat. Lo tahu, dia sering banget nangis dan trauma kalau cerita tentang ayahnya. Setelah tahu itu, dalam hubungan sama dia, lo bisa ambil figur sebagai pria kebapaan yang dewasa, tanggung jawab, tenang, family oriented, bisa melindungi dan terlihat kuat. Lo bisa nunjukin itu ke dia nggak akan bisa lepas sama lo. Atau lo punya karyawan yang berbakat tapi selalu dikecewakan, gak diperlakukan adil sama bosnya. Lo ambil figur sebagai bos yang ideal, adil, dan suka kasih apresiasi. Dia bakal jadi karyawan yang loyal banget sama lo bro. Ini ibaratnya kayak lo kasih narkoboy ke pecandu, atau lo kasih jengkol ke orang yang suka makan jengkol tapi jaim dan gak mau ngaku karena takut diketawain. Lo ngerti rahasia terdalamnya dan lo bisa bantu dia memenuhi kebutuhan terdalamnya. Ini udah skakmat banget bro. Kedepannya lo mau minta apapun ke dia, bakal dia kasih. Serem ya bro teknik manipulasi psikologi gelap ini. Ingat, jangan disalahgunakan. Sebenarnya masih banyak lagi puluhan teknik manipulasi psikologi kayak gini yang jauh lebih berbahaya yang gak bisa gua publish di YouTube. Tapi jangan khawatir, lo bisa baca kelanjutannya di ebook terbaru gua, judulnya Manipulasi Gelap. Ebooknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi atau bio, bisa bayar semampunya. Sengaja gua bikin buat bantu lo paham tentang sisi gelap manusia dan biar lo gak terjerumus jadi korban atau jadi penjahat. Share di kolom komentar ya bro. Teknik manipulasi gelap apa yang sejauh ini udah lo lakuin, sadar atau gak sadar? Beware bro. Salam everyman, semangat bro.